toh, guru asik asal ada musik. Kali ini kita akan belajar tentang getaran, yaitu materi kelas 10 semester genap. Seperti yang kita ketahui bersama, getaran banyak kita temui di sekitar kita. Meja yang kita pukul menghasilkan getaran, permukaan air sebelum terjadinya gelombang juga ada getaran, kendaraan bermotor juga menghasilkan getaran, dan sebagainya. Bahkan jika tidak ada getaran, kita mungkin berkomunikasi dengan orang lain memerlukan bahasa isyarat. Kenapa? Karena pada dasarnya suara yang kita hasilkan berasal dari getaran pita suara kita. Sehingga penting sekali keberadaan getaran. Untuk itu kita akan mempelajari tentang getaran tersebut. Khususnya kita akan belajar pada getaran pegas dan getaran ayunan sederhana. Getaran atau sering disebut dengan gerak harmonis sederhana merupakan gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangannya dengan selang waktu yang selalu tetap, bersifat periodik. Contohnya ayunan sederhana dan getaran pegas. Dalam hal ini, untuk besaran-besaran yang ada di dalam suatu getaran, diantaranya yaitu simpangan, yaitu jarak benda dari titik keseimbangannya, kemudian amplitudo, yaitu simpangan terbesar atau terjauh, kemudian frekuensi, banyaknya getaran setiap waktu, dan periode, waktu lamanya suatu benda melakukan satu kali getaran. Sahabat rumah belajar, dalam suatu getaran karakteristiknya ditentukan oleh persamaan simpangan getar, yaitu Y, A sin omega T, amplitudo sin omega T. Omega adalah frekuensi sudut, sehingga Y merupakan simpangan tiap waktu dari getaran tersebut. Getaran karenanya membentuk sebuah grafik sinusoidal yang selalu bergerak dengan amplitudo dan periode tertentu sebagai ciri khas dari getaran tersebut. Selanjutnya, periode getaran, khususnya getaran pegas, ditentukan oleh dua faktor, yaitu massa benda yang digantung dan konstanta pegas yang digunakan. Sedangkan periode getaran ayunan sederhana ditentukan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu panjang tali dan percepatan gravitasi. Oke, sahabat rumah belajar, kita sudah belajar tentang getaran, baik itu getaran pada pegas maupun getaran ayunan sederhana. Pada kesempatan ini kita akan memanfaatkan ayunan sederhana untuk mengukur besarnya percepatan gravitasi bumi. Bagaimana teknisnya? Marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan. Kita akan melakukan pengukuran percepatan gravitasi bumi menggunakan ayunan sederhana. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tanah liat, benang, star, dan stogot. Tanah liat dan benang dibuat segitiga dua menjadi sebuah bandul, yang selanjutnya bandul ini digantung dengan panjang tali 40 cm. Kemudian kita simpangkan dan kita lepas sehingga berayun. Kita biarkan berayun sebanyak 10 kali dan jangan lupa waktunya kita ukur. Dalam hal ini diperoleh hasil 10 ayunan 12,49 sekon, sehingga periodenya terukur 1,25 sekon. Hasil akhir, besar percepatan gravitasi bumi 10,1 meter per sekon kuadrat. Belajar, kita sudah belajar tentang getaran, kita juga sudah memanfaatkan getaran untuk melakukan pengukuran.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Haryanto, guru fisika dari SMA Negeri 1 Balopanggang. Sesuai dengan capaian pembelajaran bahwa peserta didik harus mampu mengoptimalkan potensi menggunakan ragam alat bantu untuk melakukan pengukuran dan pengamatan, maka karena itu sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan tingkat ketelitian alat ukur dan nilai ketidakpastian dalam sebuah pengukuran tunggal. Kenapa? Pengetahuan ini sangat penting dalam kaitannya dengan keterampilan dalam pengukuran dan pengamatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam setiap pengukuran kemungkinan terjadi error ataupun kesalahan pasti terjadi. Karena itulah maka dalam menyatakan hasil ukur harus menyertakan nilai ketidakpastiannya, yang mana untuk pengukuran tunggal nilai ketidakpastian adalah setengah dari nilai skala terkecil alat ukur, dan khusus untuk alat ukur yang mempunyai skala nonius, misalnya jangka sorong dan mikrometer, maka nilai ketidakpastiannya adalah sama dengan skala terkecilnya. Baiklah, sekarang perhatikan alat ukur berikut ini. Alat berikut adalah speedometer, yaitu pengukur kelajuan suatu benda yang biasanya terdapat pada kendaraan bermotor. Perhatikan apa yang membedakan pada ketiga speedometer tersebut. Betul, yang membedakan adalah skalanya. Ya, perhatikan sekali lagi, skala dari ketiga speedometer tersebut berbeda. Pada speedometer yang pertama, skala terkecilnya perhatikan adalah 2 km per jam. Yang tengah, yang kedua, speedometer tersebut memiliki skala terkecil 5 km per jam. Dan pada skala yang dimiliki oleh speedometer yang ketiga, skala terkecilnya adalah 10 km per jam. Sehingga masing-masing dari speedometer tersebut akan memiliki nilai ketidakpastian yang berlaku pada pengukuran tunggal, yaitu 1 km per jam, 2,5 km per jam, dan 5 km per jam. Lalu, untuk apa nilai skala terkecil dan nilai ketidakpastian ini? Coba perhatikan sekali lagi ketika speedometer tersebut. Kelihatan kan? Semakin kecil skala terkecilnya, maka hasil pengukurannya akan semakin teliti. Dan sebaliknya, ya, semakin besar skala terkecilnya, semakin tidak teliti. Benar kan begitu? Untuk supaya lebih paham, perhatikan 3 jam dinding berikut ini.
Sama halnya dengan speedometer, maka ketiga jam dinding tersebut memiliki skala terkecil yang berbeda-beda. Silakan tentukan berapa masing-masing skala terkecil dan berapa nilai ketidakpastian yang dimiliki oleh masing-masing jam dinding tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai skala terkecil dan nilai ketidakpastian pada pengukuran tunggal oleh jangka sorong dan mikrometer. Seperti yang sudah saya utarakan di depan, alat ukur yang memiliki nilai nonius seperti jangka sorong dan mikrometer, maka nilai ketidakpastiannya adalah sama dengan nilai skala terkecil noniusnya. Jadi, berapa skala terkecil jangka sorong dan mikrometer? Baiklah, kita coba tentukan bersama-sama. Baiklah, pertama kita akan menentukan nilai skala terkecil sebuah jangka sorong berikut ini. Perhatikan, pada skala utama, setiap selisih angkanya adalah 1 cm. Betul ya? 1 cm. Dan setiap 1 cm terdapat 10 garis skala. Berarti pada skala utamanya, skala terkecilnya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Selanjutnya, kita lihat skala noniusnya. Perhatikan skala noniusnya. Ada berapa skala di situ? Ada berapa garis di situ? Perhatikan, ada 50 garis skala. Maka nilai skala terkecil jangka sorong dapat dihitung dari skala terkecil skala utama, yaitu 1 mm tadi, dibagi jumlah garis skala nonius, yaitu 50. Sehingga nilai skala terkecil jangka sorong adalah 0,02 mm atau 0,002 cm. Maka nilai ketidakpastian pengukuran tunggal menggunakan jangka sorong ini adalah 0,02 mm sesuai dengan skala terkecil yang dimiliki jangka sorong tersebut. Tetapi ingat ya, yang perlu dipahami adalah bisa jadi pada jangka sorong yang lain akan memiliki jumlah garis skala nonius yang berbeda. Ya, berbeda, tidak sama dengan jangka sorong ini, sehingga nilai skala terkecil dan juga nilai ketidakpastiannya otomatis berbeda juga. Paham kan? Oke. Sekarang kita akan menentukan nilai skala terkecil dan nilai ketidakpastian yang dimiliki oleh sebuah mikrometer. Sebuah mikrometer terdiri atas dua bagian, yaitu silinder tetap dan silinder putar. Silinder tetap sebagai skala utama dan silinder putar adalah skala nonius. Jika silinder diputar satu putaran penuh, maka rahang putar akan bergeser sebesar maju atau mundur 0,5 mm. Dan misalnya diputar 2 kali putaran penuh, maka rahang gesernya akan bergerak maju atau mundur sebesar 1 mm dan seterusnya. Sedangkan pada skala nonius yang terletak pada silinder putar terdapat 50 garis skala. Artinya skala terkecil mikrometer skrup ini adalah 0,5 mm yang berasal dari skala utama dibagi 50 garis skala nonius, otomatis nilai skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Dan nilai ketidakpastian pengukuran tunggal dari mikrometer ini adalah 0,01. Cukup sampai di sini, silakan berlatih. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang
nilai ketidakpastian yang diperoleh dari pengukuran berulang. Sampai jumpa pada lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semaniba Dikdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Edi Haryanto. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori relativitas khusus. Perhatikan bagaimana kedahsyatan sebuah komputer pada tayangan video pendek berikut ini, dan akibatnya sangat mengerikan. Nah, pertanyaannya, apa kaitan antara video tersebut dengan pelajaran tentang relativitas khusus ini? Mari kita simak paparan-paparan berikutnya. Teori relativitas khusus ditelurkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 yang terdiri atas dua postulat. Postulat pertama tentang kerangka acuan, postulat kedua tentang kelajuan mutlak cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dari dua postulat itu, maka konsekuensinya ada relativitas besaran-besaran fisika, yang diantaranya yang pertama kecepatan. Jadi bagaimana relativitas kecepatan antara dua benda yang mungkin bersusulan ataupun bersimpangan. Yang kedua tentang dilatasi waktu, yaitu waktu bukan mutlak, waktu sangat relatif. Waktu bisa semakin besar ataupun semakin kecil. Kemudian yang berikutnya massa. Massa bukan besaran yang mutlak, sehingga ada dua istilah di sini, massa diam dan massa benda bergerak. Kunci pada pembahasan kita, baik itu massa, waktu dan sebagainya, adalah bahwa benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ini yang terpenting di antara bahasan-bahasan kita, yaitu kesetaraan massa dan energi, yang mana besarnya adalah energi sama dengan massa kali kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Sekali lagi, energi ini dimiliki oleh partikel-partikel yang mempunyai kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Untuk pendalaman, silakan dikerjakan latihan soal berikut ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.